Nama saya Deviana Intan Gadis Permatahati SPD. Saya guru kelas 4 SD 3 Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Hari ini saya akan mengadakan kegiatan membaca nyaring di kelas 4, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan hari ini akan divideokan, disyuting oleh siapa namanya? Perkenalkan, Pak. Perkenalkan, nama saya Hidayat Pak Dayat, bisa dipanggil Pak Day. Ya, Pak Day atau Gus Day. Iya, yang akan nyeting, siap ya Pak ya? Siap. Oke. Ini ada di luar kelas supaya anak-anak tidak bosan. Seperti apa? Mari kita simak sama-sama. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi, Bu Gadis. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat, semangat. Yes. Wah, anak kelas 4 pintar semuanya ya. Semangat semuanya. Nah, pagi ini yang tidak berangkat siapa? Mbak Ika. Oh, Mbak Ika. Kenapa Mbak Ika? Sakit. Sakit. Ya, kita doakan Mbak Ika, semoga Mbak Ika lekas sembuh. Amin. Nah, pagi ini pelajarannya apa? Bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Anak-anak sudah siap belajar bahasa Indonesia? Sudah. Ya, pintar semuanya. Nah, hari ini kegiatannya adalah membaca nyaring ya. Tujuannya yaitu anak-anak nanti bisa menceritakan kembali dengan bahasa anak-anak sendiri ya. Siapa, sekarang Bu Gadis tanya dulu, siapa yang pernah mengikuti lomba? Pernah semua? Mbak Nada pernah mengikuti lomba apa Mbak Nada? Pidato. Lalu siapa lagi yang pernah? Mbak Diva? Lomba kelereng. Siapa lagi yang pernah mengikuti lomba? Ya Mas Jaka. Ya fashion show ya, kelas 4 kemarin kita sudah mengikuti fashion show semua ya. Lomba ya, lomba fashion show kelas 4. Siapa yang pernah mendapat piala? Pernah? Berarti menang lomba ya? Ya, lomba apa kemarin? Menang piala apa? Iya, kemarin anak-anak kelas 4 mendapat piala ya kan? Juara umum. Karena menang apa saja kemarin? Di acara apa kemarin? Festirasi, yaitu festival literasi dan numerasi. Anak kelas 4 juara apa saja kemarin? Kesenian, lalu poster ya, lalu puisi ya, tepuk tangan buat anak-anak kelas 4. Nah, sudah mendapat piala ya kan? Hebat semuanya, ditingkatkan prestasinya ya. Nah, sekarang Bu Gadis akan membacakan cerita. Judulnya apa ini? Piala kejujuran. Nah, piala kejujuran. Anak-anak harus fokus semua ya. Dengarkan. Ayo kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, Mengingat. fokus. Nah, pertama lagi ya. Lagi ya. Yang belakang masih ada yang belum fokus. Biar fokus semua ya. Tepuk fokus. Melihat,
ada yang menebak lomba apa lagi nih? Kejujuran. Nah, supaya anak-anak tahu jawaban yang benar apa, mari kita simak ya. Halaman pertama. Nah, buku ini itu adalah penulisnya Ristianti Nugraheni. Penulis itu apa? Siapa yang tahu arti penulis? Yang mengarang cerita. Ya? Iya, pintar. Yang mengarang cerita, yang menulis cerita ini Piala Kejujuran itu namanya siapa tadi? Ristianti Nugraheni. Lalu ilustratornya yaitu Artika Nalurita. Nah, siapa yang tahu arti dari ilustrator? Siapa yang tahu? Membuat gambar. Iya, pintar Mas Dimas. Yang membuat gambar ini kan ada gambarnya bagus-bagus. Nah, itu ilustratornya yaitu Artika Nalurita. Nah, gambarnya bagus ya. Lalu yang perancang cover itu ini ya sampul buku ya. Sampul bukunya yaitu Yudo Apri Asmoro. Bagus ya? Bagus apa tidak gambarnya? Bagus. Ayo sekarang kita simak ceritanya. Nah, ini ada anak sedang apa ini ya? Berpikir. Iya, ada anak sedang duduk di kebun ya itu. Iya, duduk di kebun lalu apa? Melamun. Iya, berpikir. Terus apa? Melamun, berpikir, dan dia bingung ya. Kenapa ya kira-kira? Kenapa kira-kira ya? Ini dengarkan ya. Lodi termenung sendirian di kebun. Nah, berarti anak ini namanya siapa? Lodi. Ya, Lodi. Lodi memikirkan sesuatu. Ya, dia berpikir. Nah, ya kan? Bagaimana cara memenangkan lomba dan membawa pulang piala ya? Ayo coba semuanya. Nah, seperti Lodi ya. Gitu ya. Nah, kira-kira Lodi bagaimana caranya ya biar bisa menang lomba? Siapa yang tahu? Ikut lomba. Mengikuti lomba, siapa lagi? Memenangkan lomba. Bagaimana biar bisa menang? Kira-kira? Jujur. Berlatih. Mbak Rahma pinter, apa lagi? Jujur ya. Ayo coba kita lihat ceritanya selanjutnya. Nah, ini temannya Lodi ya. Bagaimana kalau kita ketahuan menaburkan pasir di sendok? Lalu Lodi bilang, tidak mungkin ketahuan. Kamu tenang saja. Nah, berarti ini Lodi menyuruh apa ini? Iya, menyuruh curang. Dia kan ingin lomba itu ya, sendok itu, tapi malah ingin menaburkan pasir di sendoknya. Akhirnya Mona menyetujui rencana Lodi. Lodi yang berpikir tadi loh, dia ada rencana untuk curang ya. Lodi dan Mona akan mengikuti lomba pindah kelereng. Nah, nama lombanya pindah kelereng. Siapa yang pernah mengikuti lomba kelereng? Pernah semuanya ya. Pada saat apa anak-anak mengikuti lomba kelereng? Iya, di mana biasanya? Di sekolah, di balai desa, di rumah berarti ya. Ya. Nah, ini juga Lodi sama Mona juga mengikuti lomba pindah kelereng. Nah, ini lalu Lodi bilang, kita pasti menang. Kita akan membawa piala pulang. Lalu Mona bilang, baiklah, ayo kita mendaftarkan diri. Kita ikut lomba. Nah, kira-kira apa ya yang terjadi selanjutnya? Apa yang dilakukan? Ayo. Nah, ini terlihat semua gambarnya? Lodi dan Mona berangkat mendaftarkan diri. Lalu Lodi dan Mona mereka mendaftarkan apa tadi? Daftar apa? Lomba pindah
mendapat nomor peserta. Nah, ini pendaftaran lomba pindah kelereng. Ini panitianya ya, pakai apa ini? Kacamata. Ya, pakai kacamata. Itu nomor peserta kalian. Lomba ini berpasangan. Kalian harus bisa bekerja sama. Lalu Lodi dan Mona bilang, iya Pak, terima kasih. Nah, sudah diberikan nomor apa tadi? Nomor, iya nomor lomba, nomor peserta ya. Nah, kira-kira apa kegiatan selanjutnya ya? Nah, ini hari perlombaan tiba. Nah, lihat semua gambarnya? Iya, terlihat. Hari perlombaan tiba. Semua peserta lomba bersiap mengikuti lomba. Nah, ini sudah siap-siap ya pesertanya. Ada berapa ini? 6 ya. Panitia mengangkat bendera tanda perlombaan dimulai. Lodi berjalan dengan percaya diri. Lodi berhasil berjalan meninggalkan peserta lain. Nah, ini Lodi ya, dia bisa sampai depan. Nah, ini sampai ada yang terjatuh juga ya kan? Ada yang jatuh. Terus ini Lodi, wah pede dia ya, percaya diri. Kalian tidak mungkin bisa mengalahkanku. Nah, dalam hatinya bilang seperti itu, ya kan? Dan anak-anak bisa melihat tidak? Di sendok Lodi ada apanya itu? Iya, ada pasirnya. Kalau ada pasirnya kan kelerengnya tidak bisa jatuh, ya kan? Nah, sedangkan ini teman-temannya ada pasirnya apa tidak? Tidak ada, jadinya bisa mudah terjatuh kelerengnya, ya kan? Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya ya kira-kira ya? Ayo kita buka. Mona menunggu di garis tengah. Mona bersiap menerima kelereng dari Lodi. Lodi berhasil memindahkan kelereng ke sendok Mona. Nah, ini kan berpasangan ya lombanya. Nah, ini Lodi sama Mona, terus dipindahkan gitu. Lodi berbalik mengambil untuk kelereng lain. Mona melanjutkan ke garis akhir. Mona memindahkan kelereng ke wadah yang disediakan. Nah, lalu apa yang terjadi selanjutnya ya kira-kira? Yang tahu? Belum tahu. Ya, ayo kita buka halaman selanjutnya. Nah, ini Mona berhasil memindahkan kelereng. Sementara Lodi bersiap berjalan dengan kelereng kedua. Yang pertama tadi kan sudah berhasil. Lalu ini yang kelereng keberapa? Iya, kedua. Perlombaan semakin seru. Semua peserta tetap bersemangat. Ya, ini semangat semua pesertanya ya. Peserta lain tidak tahu kalau Lodi dan Mona curang diberi pasir, ya kan? Nah, kira-kira bagaimana cerita selanjutnya? Tidak tahu ya, penasaran ya. Ayo kita buka lagi. Nah, bagaimana ini cerita selanjutnya? Peluit tanda perlombaan selesai dibunyikan. Bagaimana bunyi peluit? Prit. Prit, gitu ya. Bagaimana bunyi peluit? Prit. Ya. Nah, lalu ini Lodi bilang gimana? Hore! Ayo kalian kalau apa itu? Menang lomba bagaimana ekspresinya? Hore! Ayo coba seperti Lodi coba. Ya. Panitia lomba menghitung kelereng dalam setiap wadah. Semua peserta lomba menunggu hasil perhitungan. Mereka menunggu dengan cemas. Terus ini ya temannya Lodi bilang, semoga perolehan kelerengku paling banyak. Mereka berdoa ya, semoga menang gitu. Terus Lodi bisik-bisik pada Mona, pasti kita yang menang. Nah, ya kan? Dia apa? Karena sudah yakin. Karena tadi kan dia curang ya, ada pasirnya.
Kira-kira bagaimana ya cerita selanjutnya? Nah, kita buka lagi. Panitia selesai menghitung. Panitia mengumumkan hasil perlombaan. Lodi dan Mona memenangkan lomba pindah kelereng. Nah, ini mereka menang ya. Pemenang lomba pindah kelereng berpasangan adalah panitianya itu Lodi dan Mona. Tepuk tangan. Baik, para penontonnya tepuk tangan semua ya. Lalu Pak Panitia menyerahkan piala kepada Lodi dan Mona. Lodi dan Mona bangga memperoleh piala. Nah, ini panitianya memberikan piala kepada siapa ini? Lodi dan Mona. Iya. Terus bilang, selamat ya Lodi dan Mona, kalian memang hebat. Nah, panitianya bilang seperti itu. Nah, ini ekspresinya Lodi dan Mona bagaimana? Senang karena mendapat apa itu mereka? Piala. Setelah itu bagaimana ya setelah mendapat piala? Nah, ayo kita buka cerita selanjutnya, halaman selanjutnya. Nah, Lodi dan Mona kembali ke rumah. Mereka berhenti di tengah jalan. Mereka berunding mengenai piala. Lalu Lodi bilang, pialanya disimpan di rumahku saja ya. Aku kan yang mempunyai ide supaya kita bisa menang. Lalu Mona bilang, iya Lodi, ini pialanya. Nah, pialanya diberikan kepada Lodi. Nah, Lodi sampai di rumah. Nah, ini dia berada di rumah ya. Itu di ruang apa itu? Kamar. Di ruang kamar. Lodi meletakkan piala di meja. Nah, seperti ini ya. Seperti Bu Gadis meletakkan piala di meja. Terus Lodi membawa pialanya. Ambil bilang gini. Diletakkan terus gini. Ya, ya. Ternyata tidak perlu susah payah untuk mendapatkan piala. Coba kalian kalau ketawa gimana? Nah, itu ya. Ternyata tidak usah susah payah mendapatkan piala. Nah, dia tertawa-tawa mendapat piala ya. Lalu apa yang dilakukan Lodi selanjutnya? Ayo kita buka. Nah, ini Lodi sedang apa ini? Tidur. Kenapa ini kok gambarnya tidur ya? Ayo kita baca. Malam hari tiba. Lodi menggosok gigi. Bagaimana? Gerakan menggosok gigi bagaimana? Coba anak-anak. Nah, anak-anak kalau mau tidur gosok gigi juga apa tidak? Iya, gosok gigi supaya tidak ada kuman di gigi kalian ya. Nah, supaya tidak sakit gigi ya. Lodi juga mencuci tangan dan kaki. Ayo gerakan mencuci tangan bagaimana? Ya, mencuci tangan biasanya pakai apa? Sabun. Ya, sabun. Anak-anak sebelum tidur mencuci tangan, sebelum makan juga cuci tangan. Kalau tidur juga harus cuci tangan dan kaki. Karena kaki kalian kan kadang kotor ya. Supaya kasurnya tidak kotor harus cuci kaki dulu. Kemudian Lodi bersiap untuk tidur. Lodi tidur dengan nyenyak. Nah, tidur. Lodi bermimpi dalam tidurnya. Kira-kira mimpi apa ini ya? Kok ada piala juga? Siapa yang tahu? Mimpi apa ini Lodi? Kabur. Oh iya, apakah kabur? Ayo kita buka halaman selanjutnya. Nah, ini cerita di mimpinya Lodi ya. Piala dapat berjalan dan berbicara. Padahal kalau piala ini bisa berjalan dan berbicara apa tidak? Tidak bisa. Tapi Lodi dalam mimpinya itu dia bermimpi pialanya bisa berjalan dan berbicara ya.
lari keluar kamar Lodi. Nah, semula di kamar tiba-tiba lari keluar ya pialanya. Lodi pun mengejar piala itu. Nah ini, ya dikejar terus. Ya. Pialaku, berhenti. Gitu. Kamu mau kemana? Gitu ya, ya kan? Coba anak-anak, bagaimana? Ayo, ikuti Bu Gadis. Ayo, ini tangannya. Ayo, pialaku, berhenti. Kamu mau kemana? Nah, itu ya, mengejar piala ya. Terus pialanya bilang, pialanya ini marah ya. Tidak mau. Aku tidak mau denganmu. Nah, pialanya lari sambil bilang seperti itu. Aku tidak mau denganmu. Lalu, piala berhenti di tepi sungai. Lodi menghampiri piala itu. Ya. Lalu pialanya berhenti di tepi sungai. Lalu Lodi bilang, mengapa kamu pergi dari kamarku? Pialanya bilang lagi, kamu curang dalam mengikuti lomba. Peserta curang tidak boleh mendapatkanku. Nah ini, pialanya marah ya. Karena apa? Karena Lodi apa tadi? Iya, karena Lodi sudah curang ya. Pialanya marah. Piala berhenti di tepi sungai. Lodi menghampiri piala itu. Mengapa kamu pergi dari kamarku? Nah, Lodi bilang seperti itu. Lalu pialanya, kamu curang dalam mengikuti lomba. Peserta curang tidak boleh mendapatkanku. Nah, pialanya marah ya. Tuh, alisnya sampai seperti itu ya, marah. Ya. Lalu seperti apa cerita selanjutnya? Ayo Mas Hendrik perhatikan ya, Mas Yaka. Lodi tidak mau mengakui perbuatannya. Piala menceritakan semua kecurangan Lodi. Lodi pun mengakui kecurangannya. Ya. Pialanya bisa berbicara. Kamu tidak mematuhi peraturan lomba. Kamu menaburkan pasir di sendokmu saat lomba pindah kelereng. Lalu Lodinya takut ya. Iya, aku memang melakukan semua itu. Aku ingin memenangkan lomba. Aku ingin mendapatkanmu piala. Nah, takut ya. Lodinya kayak takut, kayak mau nangis. Lalu piala menasihati Lodi. Lodi menyesali perbuatannya. Lalu piala, kamu harus jujur dan bekerja keras. Kamu juga harus giat berlatih sebelum perlombaan. Dengan giat berlatih, kamu akan menang. Kamu tentu akan mendapatkan piala. Nah, pialanya menasihati. Lalu Lodinya ya, iya piala, maafkan aku. Aku menyesal tidak jujur dalam lomba. Nah, akhirnya Lodi menyesal ya. Lalu selanjutnya bagaimana ya? Yuk kita lagi. Ayam jantan berkokok. Nah ini Lodi sudah bangun atau belum? Ayam jantan berkokok itu berarti pagi hari atau malam hari? Pagi hari. Iya, pagi hari kan sudah bangun ya. Lodi terbangun dari tidurnya. Lodi teringat akan mimpinya. Lodi mengambil piala di meja. Kemudian Lodi menemui Mona. Dia bangun, langsung mengambil pialanya. Dia teringat ya, kok pialaku kok bisa bicara ya tadi malam ya. Nah, lalu dia berniat untuk mengembalikan kepada Mona, ya kan? Terus ini, Mona, tadi malam aku bermimpi piala ini lari dari rumahku. Piala ini tahu kemarin kita curang saat lomba pindah kelereng.
bagaimana ini Mona? Nah, lalu Mona bilang, bagaimana? Kita harus berani mengakui kecurangan. Kita kembalikan saja piala ini. Nah, lalu Mona ingin mengembalikan pialanya ya. Kira-kira bagaimana cerita selanjutnya? Pialanya bagaimana? Kembalikan apa tidak? Ya, kita coba buka selanjutnya. Lodi dan Mona pergi ke rumah Pak Panitia. Mereka hendak mengembalikan piala. Nah, ini menemui Pak Panitia yang berkacamata tadi ya. Pak, kami ingin mengembalikan piala ini. Ya sambil sedih ya. Lodi dan Mona mengakui kecurangannya. Pak Panitia terkejut mendengar pengakuan Lodi dan Mona. Kaget ya. Ya, kok tiba-tiba dikembalikan, kenapa ya kan? Lalu Pak Panitia bilang, kenapa dikembalikan? Kalian pemenang lomba, jadi kalian berhak mendapatkan piala ini. Lalu ini wajahnya Lodi dan Mona. Kami tidak berhak atas piala ini. Kami curang saat mengikuti lomba. Kami menaburkan pasir di sendok agar kelereng tidak jatuh. Nah, dia mengakui ya kepada Pak Panitia. Lalu bagaimana kira-kira ya? Pak Panitianya bagaimana? Kira-kira memaafkan apa tidak? Ayo coba kita lihat selanjutnya. Pak Panitia memutuskan mengulang perlombaan. Jadi lombanya diulangi lagi ya kan? Semua peserta lomba telah berkumpul. Mereka bersiap kembali mengikuti lomba. Tidak lama kemudian lomba dimulai. Nah, ini pesertanya sudah berkumpul semua ya. Lalu setelah lomba telah selesai. Koko dan Sasa berhasil memenangkan lomba. Mereka memindahkan kelereng terbanyak. Nah, jadi pemenangnya bukan lagi Lodi dan Mona, tapi siapa? Koko dan Sasa. Ya, pinter. Koko dan Sasa akhirnya yang menang ya. Karena Lodi dan Mona, kalau mereka tidak curang ternyata mereka kalah ya kan. Lalu bagaimana selanjutnya? Tiba saat penyerahan piala. Pak Panitia menyerahkan piala kepada Koko dan Sasa. Pak Panitia juga memberikan piala kepada Lodi dan Mona. Lodi dan Mona mendapat piala atas kejujurannya. Nah, walaupun Lodi dan Mona kalah, tapi Lodi dan Mona juga mendapat piala, ya. Tapi pialanya piala apa tadi? Piala kejujuran. Iya, piala kejujuran. Nah, ini Pak Panitianya bilang, ini piala untuk kejujuran kalian. Pak Panitianya senang ya. Kalian mau mengakui kecurangan. Padahal kami tidak tahu kemarin kalian curang. Nah, lalu ini kan diberikan kepada Lodi dan Mona, ya. Lalu Lodi dan Mona bilang apa? Terima kasih. Nah, itulah cerita piala kejujuran. Sudah selesai. Atas tepuk tangannya. Nah, ini piala kejujuran ceritanya bagus apa tidak, anak-anak? Bagus ya. Tadi anak-anak tertarik pada cerita yang mana? Mendapat piala. Siapa? Lodi dan Mona. Oh, Mbak Rama. Lodi dan Mona mendapat piala, senang ya. Lalu yang menarik lagi bagian mana, Mas Dimas tadi? Oh, Mas Dimas suka yang bagian pialanya kabur ya. Lalu dikejar-kejar oleh Lodi. Gimana tadi gerakannya? Coba anak-anak menirukan. Gimana tadi yang lari? Piala, piala, berhenti gitu ya. Gitu kan? Coba anak laki-laki coba. Berhenti. Ya, seperti itu ya tadi ya. Pesan yang ada di dalam cerita itu apa? Siapa yang bisa
Pesannya apa? Harus jujur. Nggak boleh curang. Ya, harus jujur dalam Mengikuti mengundi lomba. Lalu apa lagi? Jangan curang. Tidak boleh curang. Lalu apa maksudnya? Iya, harus mentaati peraturan. Terus apa lagi? Kalau lomba itu harus bagaimana? Iya, pinter, Mbak. Harus berlatih yang sungguh-sungguh, jangan curang, tapi harus latihan supaya bisa menang, bisa mendapat piala. Jadi jangan sampai curang seperti siapa tadi? Iya, jangan sampai curang seperti Lodi dan Mona. Nah, itulah cerita piala kejujuran. Jadi anak-anak harus jujur ya. Kemarin anak-anak mendapat piala ini juga jujur kan? Berlatih kan? Nah, sip untuk anak-anak kelas 4. Tepuk tangan. Ini nanti anak-anak menceritakan kembali cerita piala kejujuran ini ya, pada lampiran yang sudah Bu Gagi sediakan dengan bahasa anak-anak sendiri ya. Jadi anak-anak menceritakan bagaimana. Bisa siap? Siap semua ya? Bisa semua ya?